Itu untuk halaman pertama, halaman awal lah gitu ya. Kita masuk ke setelah dari halaman awal, kita biasanya masuk ke kamera view. Apa itu kamera view? Nah, kamera view itu adalah tampilan kamera dari drone. Jadi kita biasanya kamera view itu munculnya seperti ini, Pak. Jadi di sini ada back yang di sini ada icon apa tombol DJI. Ini yang Pak Arif sering lihat nih di layar Pak Arif ya. Kemudian di sini ada sistem status, ini in flight, option. Kemudian ada baterai level indikator. Baterai level indikator itu yang ini Pak Arif. Yang panjang ini baterai level indikator. Lalu flight mode yang ini, flight mode, opti ini. GPS sinyal yang di sini. Kita bisa lihat ada angka di situ. Kemudian ini obstacle sensor yang kayak sinyal radio ini. Kalau yang ini WiFi. Ini juga kalau kita nggak pakai WiFi, kita biasanya pakai sinyal remote ya. Di sini sinyal remote biasanya nih. Kemudian baterai dan ini adalah general setting. Yang titik tiga ini general setting. Ini foto atau video. Jadi kalau saat kita klik ini berubah mode. Misalnya sekarang kita lagi moto, nah berubah ke mode video. Ini bagian untuk shoot dan record tombol tengah ini. Lalu ini ada kamera setting. Ini gimbal slider untuk naik dan turun gimbal. Ini playback. Di sini ikonnya seperti ada gambar play video. Ini flight telemetry, tinggi dan sebagainya. Kemudian ada virtual joystick. Ini kalau kita pakai virtual joystick ya. Kalau kita nggak pakai virtual joystick, kemungkinan nggak ada di sini. Lalu obstacle detection status nanti muncul merah, biru, hijau, kuning. Ini intelligent flight mode yang ini. Kalau kita mau berubah misalnya ke mode otomatis ya, di sini kita ngaturnya. Kayak yang kemarin kita buat apa kayak pola dunia dan sebagainya itu di sini Pak Arif. Lalu ini Smart RTH untuk kembali ke home point. Jadi kalau misalnya kita biasanya kan RTH itu dipicu oleh berapa hal ya Pak Arif ya? Ada dipicu oleh baterainya lowbat atau dipicu oleh hilangnya sinyal. Tapi tanpa kedua itu pun kita bisa memicu secara manual di sini. Jadi misalnya kita udah bingung nih, kemana arah drone saya, ya dipencet saja, nanti akan kembali secara otomatis ke home point. Lalu ini auto take off atau landing, kalau kita klik dia automatic take off atau landing. Next kita masuk ke eh, ini masing-masing ininya ya, masing-masing definisinya untuk apa gitu. Sistem status tuh yang ini nomor satu tadi, nomor dua obstacle ini tuh palang merah ini merah-merah yang ini tampilkan ketika rintangan dekat dengan pesawat. Bar orange itu ditampilkan ketika rintangan berada di jangkau deteksi. Yang ini orange nih kalau udah dideteksi. Baterai level indikator yang ini tadi, ini untuk indikator tingkat baterai, ada tampilan dinamis pada tingkat baterai ini jadi dinamis ya. Kalau dia semakin lama kita terbang, ini semakin ke sini. Lalu ada flight mode di sini, ini ada teks, biasanya ada opti, ada GPS dan sebagainya. Nah, teks samping icon ini itu menunjukkan mode terbang saat itu. Kita bisa klik juga, Pak. Kita bisa klik untuk mengkonfigurasi pengaturan main kontrolnya. Pengaturan ini memungkinkan kita untuk mengubah batas penerbangan tetapkan pada nilai penguatan. Jadi kalau pada nilai misalnya dibatasi untuk kecepatan, dibatasi untuk tinggi dan sebagainya. Nah, kita bisa rubah. GPS sinyal strength yang ini. Jadi di sini ada angka. Nah, angkanya ini menunjukkan berapa jumlah satelit yang di capture. Kemudian ada 3D sensing status. Icon itu untuk mengaktifkan atau bisa juga mematikan. Kita bisa klik juga nih Pak Arif ya. Tinggal nanti di explore saja bagian-bagian ini. Kemudian ada general setting sini. Lalu baterai level indikator yang di sini ya. Baterai level ini presentasi biasanya. General setting untuk masuk ke menu pengaturan umum. Di sini titik tiga ini gimbal slide dia untuk tilt up tilt down. Jadi kalau kita kan kemarin belajar Pak Arif pakai pakai dial yang di ini kan slider itu untuk naik dan turun kamera itu. Tapi sebenarnya Pak Arif juga bisa tanpa menggunakan itu, tapi langsung dari layar HP ini bisa juga. Kemudian shoot and record ada tadi kamera setting, playback.
Oke, itu untuk view kamera. Kemudian kalau aircraft statusnya, di aircraft status kita mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan status terbang. Ini status. Jadi status ini ketika Anda masuk ke mode kamera, Anda akan melihat satu dari tiga warna pada sistem status, yaitu merah, kuning, hijau. Jadi saat kita masuk ke mode kamera ini, kita akan melihat ini ada salah satu warnanya dari ini tadi, merah, kuning, hijau. Apa maknanya? Kalau dia hijau berarti koneksi GPS-nya kuat dan aman untuk terbang. Kalau ini udah warna hijau, Pak Arif, berarti Pak Arif aman untuk terbang. Tapi kalau kuning berarti terbang dengan hati-hati. Karena drone mungkin dalam mode ATI yang berarti tidak memiliki sinyal GPS cukup untuk mempertahankan posisi yang stabil. Kalau dia kuning ya. Kuning ini banyak hal ya. Selain ATI juga ada keterangan misalnya baterainya low dan sebagainya. Itu kalau kuning. Kalau merah itu berarti drone tidak dapat terbang. Dan dia nanti akan ngasih instruksi kepada kita. Kita harus ngapain? Itu biasanya ada abnormal dan sebagainya. Untuk tahu lebih lanjut, kita bisa nge-tap icon ini. Kita tap sekali icon ini, nanti masuk ke informasi umum soal drone kita. Jadi kita klik di sini. Begitu kita klik di situ, akan muncul informasi seperti ini, Pak Arif. Yang informasi ini juga muncul sebenarnya saat kita pertama kali membuka aplikasi ini kan. Saat kita sudah terkoneksi, kita buka kamera view-nya, muncul pertama kali kayak gini nih. Ada normal dan sebagainya. Nah, kompas, nanti ada keterangan kompas di sini, itu kita mengetahui lokasi. Kadang-kadang itu butuh kalibrasi dulu, supaya dia bisa akurat gitu ya. Nah, biasanya kompas ini terganggu kalau dia ada medan magnet dan sebagainya, Pak. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan medan magnet. Karena itu bisa mengganggu kompas. Dia biasanya minta kalibrasi. IMU. Nah, IMU yang ini, Inertial Measurement Units, itu ada barometer dan giroskop di sana. Jadi kalau kita pakai HP kita itu pada saat kita berdiriin, dia kan jadi portrait, tapi begitu kita miringin, otomatis jadi landscape. Nah, itu karena ada giroskopnya. Dan itu bagian dari IMU. Nah, drone kita juga begitu, Pak Arif. Sehingga dia bisa tahu dia level, dia miring, dan sebagainya itu karena ada IMU di situ. Lalu ada ESC, Electronic Speed Control. Itu digunakan untuk mengatur. ESC itu fungsinya untuk mengatur berapa banyak daya yang dikasih dari remote control ke motor, dari baterai ke motor, maaf. Jadi ESC itu fungsinya adalah untuk mengatur berapa banyak daya yang diberi motor ke dari baterai ke motor. Semakin banyak daya yang diberi, semakin besar nanti ininya, dayanya semakin kencang. Jadi itulah mengapa kalau kita ngelihat di drone itu kemudian dia bisa maju, bisa mundur itu karena dia diatur oleh si ESC ini. Jadi begitu diatur, begitu banyak daya, dia akan besar, putarnya makin kencang nanti. Makanya kalau kita lihat drone maju, yang belakangnya itu berarti berputar lebih kencang daripada yang motor yang depan. Itu karena ada fungsi ESC tadi, Electronic Speed Control. Lalu vision sensor. Nah, ini vision ini untuk obstacle ya. Kalau ini biasanya normal, kalau tidak normal berarti ada yang salah dengan sistem sensor kita. Kemudian ekran baterai ini menunjukkan berapa persen baterai kita, lalu temperatur ini menunjukkan seberapa panas temperatur dari baterai kita. Vision sensor tadi sudah ya. Nah, untuk mode penerbangan sendiri ada tiga ya, Pak. Yang Pak Arif lihat di remote control itu ada tiga mode. P adalah positioning. Jadi P itu semua sensornya aktif, kemudian GPS-nya juga aktif. Jadi drone-nya terbangnya paling stabil, Pak Arif, pada mode P ini. A itu mewakili azimuth. Itu pesawat akan berubah ke azimuth saat tidak ada GPS. Jadi begitu GPS-nya hilang, itu otomatis akan switch ke azimuth. Nah, kalau tripod dia lebih stabil. Kalau ATI ini nggak bisa kita pilih, dia otomatis switch kalau dia kurang GPS-nya. Lalu S itu sport, dia akan terbang dengan kecepatan penuh. Hati-hati karena pada saat sport ini sensor kita nonaktif, Pak Arif. Jadi sensornya mati, berpotensi nabrak dan sebagainya. Ya.
Ada baterai level indikator yang ini titik pertama di sebelah kiri, titik pertama sebelah kiri itu yang ini kebetulan sekarang sedang tertutup oleh titik H. Atau yang ini nih yang bawah sini kelihatan titik pertama di sebelah kiri. Itu adalah ketika drone secara otomatis mendarat. Jadi pada saat titik ini atau titik ini sampai pada titik yang pertama ini, maka drone otomatis akan landing karena baterainya nggak cukup. Titik kedua adalah kapan aplikasi akan mencoba mengaktifkan RTH. Jadi pada saat ini sampai ke titik kedua ini, maka dia akan otomatis RTH ya. Itu. H kuning mewakili titik home. Jadi H ini mewakili titik home point. Jadi kalau sampai di ini udah sampai ke home point nanti akan bergeser gitu. Jadi ini garis ini apa angka ini akan semakin berkurang ngikutin persentase dari baterainya. Jadi Pak Arif kalau nanti terbang perhatikan saja ini nih. Kalau dia udah mau habis baterai ini semakin dekat. Semakin dekat sini. Low warning dia akan semakin dekat lagi. Lalu general setting. Maaf, Pak, boleh saya apa eh, potong sebentar, Pak? Boleh Pak, boleh. Terkait yang tadi terakhir, Pak, ya terkait indikator baterai tadi, Pak. Ya. Itu eh, kalau yang di warna kuning ya, Pak, Hmm. ataupun sudah mendekati merah itu otomatis dia akan RTH sendiri gitu, Pak ya. Tidak, Pak. Jadi di drone itu ada namanya Smart RTH. Smart RTH itu dia akan menghitung berapa banyak baterai yang dia butuhkan untuk kembali ke titik home. Nah, dia nggak Oh, ada indikator di sini. Dan kalau kuning biasanya kalau dia misalnya masih cukup nih, karena kan kuning tuh warning ya, low battery warning ya ya. kalau kuning ya. Berarti dia masih bisa terbang. Tapi kalau kita kalau dia minta RTH ya nanti akan RTH sendiri. Jadi sekalipun belum kuning, kemungkinan ada kemungkinan dia RTH Pak, selama dia mendeteksi baterainya nggak cukup gitu. Oh. Kayak kemarin pas kita di mana, Pak? Di Rembang itu kan settingan untuk low baterai kan berapa, Pak? Kita, Pak, 30, 30, Pak ya? ya 30. 30 dan kita eh TH itu di 20-an, Pak ya? Kemarin, Pak ya? Ya betul, betul. Karena itu warning kan, itu warning. Tapi Ya. warningnya itu cuman warning. Jadi nanti warning itu belum menunjukkan Oh, apapun. Warning itu baru ngasih tahu Pak bahwa baterainya oh, lowbat gitu ya. oh gitu ya. Terus nanti Dia ngasih tahu. oh kalau yang apa, Pak? Berarti itu masih warning. Berarti kalau semisal lebih lebih rendah lagi baterainya dia nanti akan itu, Pak, tadi RDA tadi, Pak. Enggak ya? Iya, kalau dia mendeteksi bahwa baterainya hanya cukup untuk balik, dia akan balik Oh Pak. gitu ya. Oh, Heeh. Jadi itu sudah warning itu cuma ngasih tahu kita Pak, ngasih tahu ya. kita nih baterainya lowbat loh gitu. Oh gitu ya. Tapi Kalau urusan dia RTH atau tidak, dia otomatis dari dia menghitung mendeteksi tadi, cukup Pak nggak ya, baterai balik. ya menghitung kira-kira untuk RTH itu dia masih apa tadi kekuatannya baterai itu masih cukup atau enggak gitu, Pak ya. Betul Pak, betul. Jadi Itu dikalkulasi secara otomatis Pak. oh, itu harus kita setting dulu atau tidak, Pak? Enggak. Enggak ya, Pak. Oh, ya udah. Siap, siap, siap. Iya, Ini Pak. general Sudah, Pak. setting. Ini general setting Pak. General setting itu ada di sini. Yang pertama kita masuk itu ke bawah sini Pak. Bawah sini. Ini ada measuring units. Nanti kita bisa pilih metrik atau imperial. Nanti ada meter per second, kilometer per jam, ataupun feet per second. Ini untuk long press action ini mungkin nggak ada di drone Pak Arif. Live streaming ini ada. Live streaming tuh kalau Pak Arif mau broadcast ya. Jadi Pak Arif ngerekam video, yang video itu langsung disiarkan secara langsung di YouTube ataupun Facebooknya Pak Arif. Gitu. Nah, ini ada pengaturan peta. Jadi peta ini nanti kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa pengaturan. Misalnya soft like route. Ini soft like route ini kayak rute kita yang udah kita lewati tadi, Pak. Kemudian catch peta. Catch ini kalau kita misalnya mau nge-catch petanya, jadi sehingga tidak perlu nge-load setiap kali kita buka lokasi itu.
Ini kalau kita mau nyimpan video, Pak. Kalau kita mau nyimpan video, pastikan kita nge-catch videonya. Kalau kita mau nyimpan audio, jadi kita bisa ngerekam audio nih, bisa nge-record audio, tapi catch-nya bisa di. Sekarang main control setting. Nah, yang Pak Arif tadi ada general setting, Pak Arif ya. General setting itu letaknya di paling bawah, Pak Arif. General setting itu letaknya di sini, paling bawah sini. Kalau main control setting itu di sini, di paling atas ini, Pak. Dan ini yang sering kita buka. Nah, di sini kita bisa memilih home point. Home point-nya kita mau bisa pilih apakah dari tempat dia take off atau dari tempat remote control-nya. Bisa pilih salah satu. Tapi secara default biasanya di sini, Pak, di tempat dia take off. Secara default begini. Ini tidak, ini saya sendiri nggak pernah rubah, Pak. Biarkan secara default dia di tempat dia take off tadi. Nah, kemudian ada RTH attitude. Jadi RTH attitude ini memungkinkan kita untuk mengatur berapa ketinggian dia pada saat RTH kemarin ya. Yang ini RTH attitude ini, Pak. Nih, jadi sesuai dengan gambarnya. Jadi pada saat dia terbang di 50 meter misalnya, saat RTH attitude-nya kita set di 70 meter, maka dia akan naik dulu ke 70 meter sebelum dia RTH. Baru dia akan RTH. Bentar, Pak. Saya tutup pintu. Itu RTH attitude tadi. Lalu di bagian bawahnya kita bisa mengatur ke beginner mode. Beginner mode ini untuk pemula, Pak Arif. Jadi dia ngebatasi. Saya nggak pernah pakai ini ya. Kecuali kalau untuk pemula ya boleh lah. Tapi kalau untuk kita nggak usah lah. Ini nanti dibatasi kecepatannya lambat, kemudian dia muternya juga smooth gitu, Pak Arif. Kalau beginner mode itu gitu. Dan dia hanya hanya bisa batasnya sampai 30 meter aja. Jadi nggak bisa lebih dari 30 meter gitu. Jadi jarang digunakan. Lalu advanced setting. Nah, di advanced setting ini kita mengatur, sorry, sebelum itu tadi ada beberapa hal ya, kayak maximum flight altitude. Maximum flight altitude ini ketinggian maksimum dia. Itu ngaturnya di main control setting namanya, Pak. Main control setting. Termasuk tadi RTH altitude itu semua ngaturnya di main control setting. Lalu di sini advanced settings. Di advanced setting ini kita bisa mengatur beberapa hal. Yang pertama ini EXP tulisannya ini singkatan dari exponential value, exponential curve. Dia dia semacam kita ngatur saat kita dorong stick kita seberapa cepat respon dari feedback dari drone-nya, bukan respon ya. Kalau respon tuh sensitivity nanti jatuhnya. Tapi ini feedback. Jadi begitu kita dorong, itu pertama kali kita dorong dia belum bergerak dulu, tapi begitu kita dorong lebih dalam dia akan bergerak pelan. Nah itu exponential value tuh. Ini disarankan kalau ngedit kalau dirubah kalau Pak Arif udah pede banget lah. Tapi kalau untuk awal-awal sebaiknya biarkan default semua dulu. Lalu ada sensitivity. Nah sensitivity ini baru sensitifnya dia. Jadi saat kita dorong dia naik, seberapa sensitif dia naik. Gitu. Kalau makin tinggi, ya berarti makin sensitif dia nilainya. Termasuk rem. Begitu Pak Arif lepas sticknya, ngeremnya berapa cepat ya ngerem tuh, berapa sensitif. Gitu. Atau yaw, yaw itu kemarin gerakan berputar itu ya, berputar itu yaw. Lalu gain setting. Nah kalau tadi kita ngatur uh, gerakan drone berdasarkan stick, berdasarkan sensitivity. Kalau ini gain ini berdasarkan eksternal, kayak misalnya dia kena angin, seberapa cepat dia ngelawan dan sebagainya itu gain namanya, gain setting. Jadi ini lebih ke eksternal, bukan internal. Lalu sensor. Nah, ini sensor nih Pak Arif yang kemarin
kita matikan saat dia mau landing tuh ada di sensor ini Pak Arif. Di sensor ini menunya ada di sini Pak Arif. Jadi ingat ya, yang bawah ini general setting, yang ini main control setting, yang ini sensor nih. Ini sensor. Sensor ini macam-macam. Yang pertama ada pilihan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan obstacle avoidance-nya. Jadi penghindar rintangan gitu. Jadi ini bisa kita nonaktifkan, tapi secara default dia aktif, biar dia bisa menghindari rintangan. Itu ada di menu sensor ini. Kalau ini hanya untuk menu kalau kita mau terbang pakai tab fly. Lalu visual navigation setting, pada saat kita masuk ke advanced tadi, ke paling bawah ada advanced setting. Nanti ada pilihan gini, ada pilihan obstacle avoidance, kemudian di advanced ini landing protection. Nah ini yang saya matikan, kalau saya mau nangkap, dia mau nangkap pakai tangan, Mbak. Jadi Ya. kalau kita nggak matikan, begitu dia mau mendekati ke objek, dia akan ngerem sebentar. Dan kita harus paksa dia agar dia mau turun. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau kita mau pakai tangan, sebaiknya ini dimatikan, landing protection-nya ini kita matikan, sehingga dia terbang pelan-pelan sampai nempel ke tangan kita atau ke tanah. Gitu. Itu untuk landing protection. Sisanya tidak pernah kita rubah-rubah. Tapi Siap. ini semuanya, Pak Arif, ini semuanya sebenarnya sudah ada keterangan di sini. Tinggal Oh, diteliti saja. Jadi pada saat ya. kita mengaktifkan nanti ada pop up, ada keterangan ini untuk apa risikonya dan sebagainya itu ada di sana, Pak Arif. Landing protection tadi, precision landing dan sebagainya. Ini untuk settingan remote controlnya. Jadi kalau kita mau setting remote control, ada di sini pengaturannya. Ini stick mode. Nah, stick mode drone, saya lupa apakah saya pernah menyampaikan ke Pak Arif, tapi stick mode drone itu ada tiga, Pak Arif. Ada tiga stick mode. Stick mode pertama itu yang sering Pak Arif gunakan sekarang itu stick mode 2. Di mode 2 ini Pak Arif, di mode 2 ini bentuknya seperti ini. Jadi tangan sebelah sini itu untuk naik turun dan Ya. yaw. Itu stick sebelah kiri. Stick sebelah Ya. kanan itu untuk maju mundur serta geser kanan kiri. Tapi ini bisa kita rubah. Di stick nomor satu, kalau kita pakai mode satu, nanti proses dia maju naik turunnya bertukar dengan maju mundur ini. Artinya tangan sebelah sini jadi naik turun, Mbak. Ini Oh, kagok kan, Pak Arif kan kalau udah sering pakai yang maju mundur ini malah berganti gini kan kagok nih. Pak Arif iya ya. mau maju malah naik, Pak Arif mau naik malah maju, drone-nya bahaya. Ada orang Ya. bisa nabrak gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Perhatikan stick mode-nya ini. Yang kita pakai adalah stick mode 2, Pak Arif. Mod 2. Mode 2. Tuh. Ini Pixie Mode nggak ada di drone Mavic 2. Ini untuk drone Mavic 1 ya. Nah, di belakang Pak Arif, di belakang remote control itu, kalau Oh Pak iya, Arif, iya. Arif lihat tuh Ya. ada button, ada tombol, ada dua tombol di situ ya. Oh, dua tombol itu, Pak. Tombol C1 dan C2 Pak. Dan itu bisa di custom Pak Arif, sesuai Oke, dengan oke. kebutuhan kita. Nah, saya biasanya gunakan itu untuk merubah tilt gimbal. Jadi gimbal yang tadinya begini, otomatis begini. Sebiasanya stick satu buat begitu tuh Pak. Yang gimbalnya tadi ke bawah otomatis naik begini. Jadi nggak perlu kita tarik secara Oh, pelan-pelan gitu. itu yang C berapa, Pak? C1. C1, C1. Saya biasanya gunakan C1. Nah ini nanti silakan Pak Arif cocokkan aja ya. Cocokkan karena mungkin berubah-ubah tuh. Nggak selalu gitu. Siap. Ini yang bisa dipilih Pak Arif. Jadi C1 atau C2-nya tuh pertama bisa dipilih untuk turn on off LED. Jadi di depan tuh kan ada LED warna merah tuh Pak Arif di drone Ya. kita tuh. Nah, LED warna merah itu bisa dimatiin biar dia nggak silau Oh, kalau ngambil video pada saat malam hari. iya, iya, iya. Itu bisa juga untuk autofocus, bisa untuk ngatur kamera, bisa untuk kamera forward atau downward. Forward tadi ke depan, ngarah ke bawah, langsung tilt ke bawah ya. Itu bisa dipilih-pilih Pak Arif. Bisa toggle map atau live, bisa juga untuk clear flight route, baterai info, playback dan sebagainya. Bebas Pak Arif, silakan nanti
setting sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, Lalu ini autofocus. Terus di remote itu ada satu tombol kecil di sebelah kanan, di sebelah stick itu, satu ya. tombol setting itu namanya 5D button customization. Jadi dia ada 5 fungsi di situ. Ada fungsi pertama tekan, coba Pak Arif rasa tekan itu kan bisa ditekan ya, tombolnya bisa ditekan. Itu ditekan bisa, kemudian digeser kiri kanan bisa tuh Pak Arif. Jadi dia punya 5 fungsi. Nah, ini bisa kita pilih juga sama kayak yang C1 dan C2 tadi Pak Arif. Bebas Siap. kita menggunakan untuk apa. Misalnya untuk zoom in, zoom out tuh bisa tuh di situ tuh. Tapi zoomnya tentu saja zoom secara digital ya. Jadi nggak bagus kalau nge-zoom sini. Untuk auto exposure load dan sebagainya itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Siap, siap. Ini image transisi tidak perlu baterai setting. Nah di baterai, Pak Arif, di baterai ini kita bisa ngelihat informasi. Jadi baterai yang sehat itu kalau beda antara sel satu dengan sel lainnya itu nggak beda jauh. Kalau Pak Arif nanti akan punya 4 sel di sini. 4 sel tuh ada 4 sel di dalam baterai Bapak Arif itu. Jadi itu bisa dideteksi sel satu isinya berapa volt, sel 2 berapa volt dan sebagainya itu. Dan di sini yang Pak Arif ngatur low battery warning itu diaturnya di sini Pak. Oke, Nah ini pilihan RTH Smart-nya dia yang tadi saya bilang. Secara default itu aktif Pak Arif. oke, siap, Jadi siap. begitu dia mendeteksi baterainya lowbat, dia akan Oh, RTH klik sendiri. betul RTH sendiri. Itu ada di sini. Di di baterai ini Pak Arif ya, yang di Siap. sini ya, Ya, icon baterai. Ini menu-menunya ini. Lalu wifi gimbal setting. Ini untuk gimbal setting ada mode follow, mode mode ini kamera akan stop stabil mempertahankan horizon. Horizon itu maksudnya yang di sana ya, itu tetap dipertahankan dia. Kalau mode FPV pada saat gerakan drone dia ikut agak miring gitu Pak Arif. Jadi pada saat drone kita miring dia ikut miring kamera kita tuh. Jadi nggak bertahan di dalam mode datarnya dia. Silakan nanti dicoba-coba saja nih Pak Arif ya. Mau pakai mode yang mana? Centering kameranya ini ya untuk ngetengahin, adjust gimbal roll. Jadi gimbalnya itu kan secara default kan eh, begini ya, gimbalnya tuh secara default kan gini nih, datar. Tapi begitu Pak Arif menemukan gimbalnya ini kok rada miring ya, ini bisa di-adjust Pak, bisa di-adjust sampai dia datar lagi gitu. Jadi ini boleh Pak Arif otak-atik nanti. Boleh dicoba, kalau udah kira-kira bingung nanti bisa di-reset pengaturannya. Biar dia kembali ke pengaturan default lagi. Ini gimbal auto kalibrasi. Jadi dia mengkalibrasi sendiri gimbalnya. Ada advanced setting, nanti gimbal pitch speed. Jadi gimbal pitch speed itu seberapa cepat gimbalnya naik turun, itu bisa dipilih juga. Kemudian apakah dia boleh untuk ngelihat sampai ke atas. Jadi drone itu kan secara default sebenarnya melihatnya datar ke depan ya. Tapi Pak Arif bisa bikin drone-nya mendongak sebesar 30 derajat ke atas. Itu bisa, tapi harus diaktifkan ini gitu. Secara default dia aktif Pak Arif. Lalu, nah ini kamera setting nih Pak Arif. Ini pengaturan kamera. Jadi pengaturan kamera kita bisa bukanya di sini Pak Arif. Di bawah tempat dia moto ini ada pengaturan di sini, pengaturan kamera tuh Pak Arif. Jadi pada saat kita pengaturan kamera, nanti ada pilihan di sini. Yang pertama kita pakai mode auto. Ini autonya nih. Auto nih exposure-nya otomatis, shutter speed-nya otomatis, kemudian ISO dan sebagainya otomatis semua. Itu ada di auto ini. Klik auto, jadi dia ngatur cahaya dan sebagainya otomatis.
Aperture, kalau huruf A itu aperture atau bukaan, itu ngatur berapa banyak cahaya ketika kita ngambil gambar. Ini diukur dalam f-stop, ukurannya ada sini, aperture di sini. F-stop, kalau f-stopnya lebih besar kayak 5, 6, berarti aperture-nya lebih kecil. Jadi dia kebalikan. Kalau dia besar, aperture-nya jadi kecil gitu. Sehingga cahaya yang ditangkap lebih sedikit. Jadi kalau Pak Arif motret di tempat yang gelap, aperture-nya ini diturunin biar dia bisa dapat cahaya yang lebih banyak. Shutter speed itu rana, ini huruf S. Shutter speed itu kecepatan dia motret ya. Jadi mengatur berapa lama cahaya dikumpulkan masuk ke lensa. Semakin lama, itu semakin banyak cahaya yang masuk. Tapi risikonya nanti bisa blur fotonya kalau nggak stabil. Nah, kalau M ini manual. Manual itu berarti kita ngatur secara manual tuh shutter speed aperture-nya kita atur secara manual. Ini ada di M ini. Jadi A itu tadi aperture, S itu shutter speed, dan M ini manual. Yang paling banyak digunakan yang auto ini Pak Arif. Jadi Pak Arif nggak perlu pusing-pusing lagi ngatur shutter speed dan sebagainya ya. Tinggal ngatur exposure-nya aja pakai pakai tangan sulas ini kan, kemarin kan. EV, EV itu exposure compensation value. Dia ada angkanya yang di bagian sini. Itu dia ngatur nilai tengah. Jadi dia mulai dari -3 sampai ke +3 yang di sini. Dia untuk ngatur seberapa terang dan seberapa gelapnya cahaya. Ini foto setting, kita masuk ke sini. Kalau tadi yang pengaturan tadi ada di sebelah sini, ini kita masuk ke tengah sini Pak Arif, yang ada ikon kameranya ini. Pertama di foto ini kita bisa memilih banyak hal. Yang pertama kita bisa milih single shoot. Single shoot itu berarti dia motret sekali, ya. Begitu kita pencet sekali aja motret itu spread. Ya. Kemudian ada HDR namanya. HDR itu high dynamic range. Jadi dia moto kalau misalnya dia ketemu dengan sesuatu yang terang dan gelap, dia ambil semua tuh. Terangnya diambil, gelapnya diambil. Lalu diproses oleh dia sehingga proses motonya agak lama. Ingat nggak pertama kali Pak Arif nyoba moto, kan pengaturan default saya di HDR tuh. Jadi pada saat Pak Arif mau moto lagi belum selesai itu masih muter-muter itu tuh, masih motret gitu. Itu namanya HDR. Jadi dia memotret sebenarnya nggak satu foto. Dia potret itu ada 3 foto. Yang pertama dipotret dia dalam mode yang terang, yang kedua normal, dan yang ketiga dalam mode yang gelap. Tetapi 3 foto ini otomatis diproses oleh dia, digabung oleh dia. Sehingga dapatlah foto yang high dynamic range. Gelapnya dapat, terangnya dapat. Itu. Lalu selain itu multiple AEB. Nah, AEB itu singkatan dari Automatic Exposure Bracketing. Yang ini sebenarnya sama konsepnya dengan HDR tadi. Tapi bedanya kalau HDR tadi diproses secara otomatis oleh sistem, sehingga kita dapatnya foto yang udah terolah ke kita, yang udah otomatis bagus. Kalau yang AEB ini fotonya tuh belum diproses. Jadi kita harus proses secara manual di Photoshop. Gitu. Time shoot ini kita motret pakai interval. Jadi misalnya intervalnya 5 detik, interval berapa itu pakai time shoot namanya. Pano itu nanti kita bisa bikin foto 360 Pak Arif. Kalau Pak Arif nanti punya Facebook misalnya diupload ke Facebook tuh jadi otomatis 360 tuh. Itu ada di menu Pano ini. Solo fokus, nah dia untuk efek kedalaman bidang. Lalu image size ini kita bisa milih berapa, ada 4:3, 16:9, 3:2. Jadi silakan dipilih salah satu yang cocok ya. Kemudian image formatnya kita bisa milih nyimpan dalam format RAW, JPEG, ataupun dua-duanya. Jadi sekali moto itu ada format yang JPEG, ada format yang RAW. RAW ini nanti untuk diedit biar kita lebih mudah ngeditnya. Ini white balance tadi, ada auto, sunny, cloudy, dan sebagainya. Ini style, ada standar, landscape, dan sebagainya. Ini biasanya sih otomatis semua Farid. Normal. Ini kalau video size-nya ini ukuran-ukuran videonya bisa dipilih di sini, di video size nih Farid. Format videonya ada MP4, ada MOV. Nanti pilih saja sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian ada NTSC dan PAL. Ini sebenarnya encode. Jadi kalau di Amerika encode yang banyak digunakan NTSC, tapi kalau di selain Amerika kita bisa menggunakan PAL. Ini pengaturannya nih. Ini kita bisa munculkan histogram. Histogram itu untuk jadi kayak kita tahu ini overexposure atau tidak. Ini LED yang di depan tadi bisa kita matikan secara manual di sini. Ini log gimbal saat di capture. Jadi pada saat kita aktifkan ini, pada saat drone-nya bergerak, gimbalnya tetap ngelok ke satu lokasi. Sekalipun drone kita bergerak, sehingga dia bisa fokus di satu lokasi. AFC itu autofocus. Ini beberapa ininya. Ini auto sinkron SD foto, long exposure preview. Ini video caption. Jadi video caption ini kita bisa memunculkan video SRT-nya yang di situ berisi informasi soal ketinggian, GPS, ISO, Rana, Baro, dan koordinat GPS point. Grid nanti Pak Arif bisa munculin grid di sini sehingga Pak Arif tahu ini miring atau tidak, itu bisa dimunculin. Center point ini titik tengahnya, anti flicker untuk juga flicker saat ngerekam. File index smooth nanti kita bisa ngatur filenya apakah di setiap kita memilih akan nge-reset dari mulai 001 sampai ke 009, lalu dia akan membuat folder baru mulai dari satu lagi. Jadi ada media 101, media 101, media 100 dan sebagainya. Jadi kalau kita mau format SD card, kemudian kalau kita mau kembalikan pengaturan kameranya bisa di reset kamera set. Terakhir kita ke intelligent flight mode. Nah, di intelligent flight mode ini kita bisa milih tadi masuknya dari itu tadi ya. Masuknya dari pilihan yang ada icon kamera, icon remote di bawah. Nah, ini ada bisa memilih ada normal, quick shoot, gesture, active track, top light, cinematic mode dan sebagainya. Nanti mungkin nanti kalau kita nggak update ada lagi dia berubah lagi dia Pak Arif. Ada perbedaan-perbedaan lagi, ada tambahan-tambahan lagi gitu. Tapi setidaknya ini yang sering kita pakai. Kalau active track ini untuk kita melacak sebuah objek yang bergerak Pak Arif. Misalnya motor atau mobil gitu yang bergerak itu bisa pakai active track. Cinematic mode biar dia lebih smooth aja, biar jadi kayak cinematic gitu. Quick shoot, nah nanti kita bisa milih di sini nih, yang quick shoot yang kayak kemarin bola dunia dan sebagainya itu ada di quick shoot. Ada drone, rocket, helix dan sebagainya. Tripod mode, nah dia lebih smooth. Waypoints dia ngerekam poinnya, nanti diikuti nama dia. Follow me dia ngikutin remote control. Kalau tadi active track ngikutin objek, kalau follow me ini ngikutin remote control. Kemana remote control bergerak, dia ikut. Home lock nih ngunci poin home. Coast lock dia ngunci arah. Terrain follow mode dia ngikutin terrain. Itu Pak Arif, itu beberapa fitur di aplikasi DJI Go. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Arif bisa ini bisa buka DJI Go-nya nanti, kemudian baru baru ngeliat tuh, oh ini fungsinya ini, fungsinya ini. Itu Pak Arif ya. Siapa? Liu. Berarti tadi ya kalau yang apa Pak merubah penyimpanan untuk data fotonya atau videonya di apa tombol apa di kamera terus yang paling kanan tadi Pak ya. Betul Pak. Ya, Atur ininya, atur apa? Atur penyimpanannya di mana itu di situ. Yes. siap, siap, siap. Baik Pak Liu. Terus kemarin sempat ini juga sih Pak apa itu? Sudah saya buka data yang dari Rembang itu Ah, sudah saya olah hmm. di mana? Agisoft. Edge shop. Hmm. Bagus Pak itu Pak datanya Pak. Mantap, bener mantap. Soalnya memang apa ya yang kita arahan Pak Liu itu untuk sekalian untuk yang 3D itu Pak ya. Ya, Nah itu memang jadinya bagus Pak. betul. Karena ada Iya, tebing-tebing ya, jadi dipotret dari samping iya, gitu. iya Pak. Kalau dibandingkan Berapa? dengan yang Bisa diolah semua dibandingkan, ya, berarti ya data ya? iya, ya, sementara yang saya olah yang baru yang empat, yang berapa? 4 hektar itu Pak. Oh, yang memanjang itu. Iya, yang panjang.
Ya, ya. Gitu Pak Liu. Ini terima kasih Baik, sekali itu Pak Arif. Liu. Ya, saya Itu terima ya. kasih sekali Pak Liu Nanti ya. rekodnya silakan ditonton-tonton lagi. Siap, siap gitu. Saya makasih Siap, sekali loh Pak Arif. Liu Siap. menyita waktunya. Aman. Aman. Siap, sukses selalu Pak Liu. Siap, siap. Salam buat Makasih, Pak keluarga. Arif. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.